Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Kak Hizki. Yang kali ini kakak akan membahas kembali prediksi soal TPS UTBK 2022 tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat mana? Oke, berarti kata serapan itu asalnya dari bahasa asing yang kemudian kita serap dan dirubah sedikit kata-katanya. Oke, contohnya adalah resort. Resort itu kita serap menjadi kata resort. Oke, contohnya itu ya. Berarti di sini kita harus milih nih kata yang mana yang merupakan kata serapan. Nah, ternyata yang merupakan penulisan kata serapan yang tepat itu ada pada pilihan A. Kesenian wayang adalah bentuk akulturasi budaya Jawa dan India. Akulturasi itu maksudnya adalah penggabungan budaya. Nah, itu diambil dari kata akulturation. Oke, sehingga diubah, diserap oleh negara kita menjadi akulturasi. Berarti jawabannya yang itu dia untuk yang pertama. Kakak lanjut ke soal yang kedua. Kata bini yang terdapat dalam bacaan di atas termasuk kategori pergeseran makna apa? Oke. Kita baca aja yang ada kalimat bininya. Berarti yang pertama, kebahagiaan rumah tangga adalah impian setiap laki dan bini yang menikah. Hidup berdampingan bahagia bersama selama layaknya sebuah dongeng adalah sesuatu yang didamba-dambakan. Seorang laki membayangkan dirinya laksana bidari yang baru saja turun dari kayangan, sedangkan yang bini membayangkan kekasih pujaan hatinya laksana kesatria berkuda putih yang akan selalu menyelamatkan dirinya. Dan perpisahan walau hanya sekejap hanya akan menyiksa ke ruang rindu yang semakin hampa. Oke, nah kalau misalkan kalian tahu bahwa kata bini itu biasanya digunakan oleh orang-orang pinggiran atau orang-orang kampung biasanya. Nah, sehingga kata bini ini mengalami konotasi yang negatif ya. Untuk orang kota biasanya menyebutnya istri atau pasangan ya. Sementara orang yang desa itu biasanya menggunakan kata bini ya, khususnya untuk orang DKI Jakarta atau orang Betawi. Oke, sehingga terjadi pergeseran makna bahwa kata bini ini merupakan hal yang negatif atau yang kurang derajatnya beda dengan kata istri, sehingga mengalami yang namanya penyusutan pergeseran makna. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang D. Padahal kan maknanya masih sama-sama aja, yaitu pasangan perempuan. Oke, itu dia untuk yang kedua. Akan lanjut, kalimat 4 dalam bacaan di atas akan menjadi efektif jika diperbaiki dengan cara apa? Oke, coba kalian perhatikan. Di sini di kalimat 4 itu ada kata sedangkan. Yang harus kalian pahami, kata sedangkan itu merupakan kata konjugasi antara dua kalimat. Sehingga perbaikan yang tepat di sini adalah menggabungkan kalimat 3 dan kalimat 4. Oke, sehingga menjadi kata yang padu. Itu dia jawabannya untuk nomor 3. Ya, jadi kalian harus tahu katanya itu yang digunakan itu adalah konjungsi untuk antar kalimat atau antara paragraf. Nah, yang sedangkan ini merupakan salah satu konjungsi dari antara kalimat. Kakak lanjut ke soal nomor 4. Saat malam tiba, kita segera mengistirahatkan tubuh dan saat bangun pagi kita dapat menghirup udara segar dan bersih yang baik untuk pernapasan. Sinonim kata yang bercetak tebal pada kalimat di atas adalah apa? Mengistirahatkan. Berarti kan kita tidak melakukan aktivitas apapun. Berarti badannya diam. Oke, sehingga energinya bisa terkumpul lagi. Berarti kata-kata yang benar di situ adalah yang D. Oke, kenapa yang membiarkan itu salah? Karena membiarkan itu lebih ke tidak peduli. Kalau misalkan mengistirahatkan itu berarti dia peduli pada tubuhnya ya, agar tubuhnya kembali seperti sedia kala. Oke. Sementara memberikan itu udah pasti beda. Kalau misalkan mengistirahatkan itu diam. Kalau memberikan itu berarti kan menyerahkan sesuatu. Ketika kita istirahat, kita tidak menyerahkan sesuatu. Ya, malah kita memperoleh sesuatu. Yang C, memanaskan. Oke. Kalau misalkan mengistirahatkan, maksud lainnya adalah mendinginkan. Oke. Ketika kita diam, tubuh kita akan terasa lebih dingin dibanding ketika kita bergerak. Oke, berarti yang C salah. Yang E, mengaktifkan. Istirahat itu
ya artinya diam. Kalau misalkan kita istirahat dan tubuh kita diam, oh berarti kita tidak aktif. Berarti maksudnya adalah inaktif. Oke, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, sinonim dari kata mengistirahatkan. Lanjut ke soal berikutnya. Sinonim dari kata energi. Oke, energi. Energi itu banyak bentuknya, yaitu ada bunyi, ada panas, ada listrik, dan sebagainya. Nah, energi ini biasanya dalam fisika ya, dalam fisika itu digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kegiatannya itu apa? Yaitu suatu upaya ya, atau kegiatan apapun lah gitu ya, atau usaha ya, kalian lebih sering dengar. Oke, berarti sinonim yang tepat untuk kata energi itu adalah yang C. Oke, seperti itu. Kalau sumber itu maksudnya adalah tempat awalnya. Ya, berarti kalau misalkan minyak ya awalnya itu ada di kerak bumi, itu sumber. Kalau misalkan hasil itu tuh hasil dari penggabungan. Nah, sementara energi itu sebenarnya tidak bisa diciptakan maupun dirusak. D, kuat. Tidak ya, energi itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan. Sementara kuat itu beda lagi ceritanya. Kalau segar sama juga. Segar itu di kondisi dimana tidak ada zat yang kontaminasi. Seperti itu. Lanjut, sinonim kata friksi itu adalah apa? Friksi itu maksudnya adalah pergeseran pendapat. Oke, ketika terjadi yang namanya pergeseran pendapat, maka akan terjadi yang namanya perpecahan. Yang maksudnya pergeseran pendapat itu adalah pendapat yang beda antara kelompok satu dan kelompok yang lain, sehingga menimbulkan yang namanya perpecahan. Berarti jawaban yang cocok untuk sinonim dari kata friksi adalah perpecahan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.